Makasih Abang Bang Karni Ilyas, para senior, kawan-kawan semua. Kita memang terus-menerus dipasung untuk berbicara tentang sampah daur ulang atau yang dipercantik dinasti politik. Tapi izinkan saya menggarisbawahi satu pernyataan tegas terhadap dinasti politik. Ini sebenarnya tidak layak kita bicara. Yang paling tepat itu dinasti karbitan Jokowi. Setelah partai-partai berhasil mengkarbit Jokowi yang banyak diperbincangkan oleh publik di media sosial, dari gorong-gorong menuju istana, kemudian di pusat istana, Jokowi dengan kekuasaan yang begitu besar mengembala partai-partai politik untuk mengusung satu persatu anaknya masuk ke teras kekuasaan, jantung kekuasaan. Fenomena ini menarik dibicarakan pada hari ini yang bertepatan dengan bulan Muharram. Sebagai Muslim izin Abangda, bicara tentang dinasti politik selalu menggarisbawahi sejarah gelap dan sangat hitam. Dalam Islam itu kita mengenal peristiwa dinasti politik yang sangat kejam, yang menghasilkan peristiwa Karbala, pembantaian terhadap cucu baginda Rasul SAW yang dilakukan akibat konspirasi dari kejahatan dinasti politik Umayyah. Di bulan Muharram ini memang mengingatkan kita sebagai bulan yang merenung di era negara modern dengan sistem demokrasi yang kita pilih, kultur politik yang kita perjuangkan untuk menghentikan seluruh nepotisme dan korupsi. Tampaknya sejarah berulang lagi. Kekuasaan politik gorong-gorong itu tidak sebatas berhenti pada Jokowi. Tapi ada upaya untuk melanggengkan atau mewariskan secara kejam melalui pendekatan penyelundupan, mulai dari penyelundupan lewat Mahkamah Konstitusi yang berakibat goncangan, perbincangan yang panjang di saat Gibran dipasangkan dengan Prabowo. Publik begitu marah dan ingin jenuh, berhenti dari kejenuhan, kejahatan, sampah daur ulang dinasti politik. Tapi tampaknya durasi kejahatan dinasti politik ini setelah lolosnya Gibran menjadi wakil presiden, ada semacam penyiksaan lagi kembali. Akal sehat publik dihardik dengan beberapa aktor-aktor karbitan di lingkaran kekuasaan yang dipaksakan melalui partai politik yang kebetulan tunduk kepada kekuatan oligarki, kemudian dijinakkan untuk melayani putra presiden, anak mantu presiden, ipar presiden, bahkan sampai kepada salah satu ajudan kalau tidak salah. Sespri, ibu presiden. Ini satu pertunjukan yang memporak-porandakan akal sehat, merusak tatanan bernegara, dan bisa disimpulkan sebagaimana yang banyak disuarakan oleh publik, ini kejahatan. Kejahatan yang memang perlu didiskusikan secara lebih tegas. Nah, dalam konteks ini izinkan saya Abangda. Saya melihat ada perbincangan, ruang perbincangan dengan memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk mengoreksi kejahatan dinasti politik. Tetapi pada ruang lain, saya kebetulan dengan kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan budayawan, kawan-kawan aktivis, kemudian pada tanggal 14 April kemarin, mengambil sikap tegas untuk menghentikan perbincangan respon kami terhadap dinasti politik. Tapi kami membentuk sebuah partai politik untuk masuk kepada operasional. Maka lahirlah Partai Negoro, Partai Nasional Gotong Royong. Bagaimana orang bersinergi, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki nurani, bergabung kepada satu partai politik non-elektoral, melawan kebijakan partai-partai hasil pemilu curang. Maka pilihan kami adalah problem menyangkut dinasti politik ini tidak boleh lagi berhenti atau terjebak pada keramaian perbincangan. Tetapi harus masuk pada upaya penegakan supremasi hukum. Karena ini sudah produk yang sangat jahat dari sebuah demokrasi yang sangat curang.
sangat telanjang di depan mata, menghina para pendiri bangsa, menghina hati nurani rakyat, maka kalau bicara soal dinasti politik Jokowi, dia harus masuk pada tindakan respon yang konkret, yaitu adili Jokowi dan mereka-mereka yang terlibat di dalam paket kejahatan dinasti politik. Jadi izinkan saya Bangda, dalam konteks sebagai kritikus politik, saya berusaha untuk mengurangi arus kritik yang memang bersama rakyat marah dan protes. Negara dibajak oleh satu kelompok keluarga yang sangat bernafsu, yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang. Di mana kekuasaan yang begitu full disimpulkan oleh rakyat, diselewengkan, diselundupkan oleh kekuasaan untuk memelihara, menghidupkan, menternak putra-putranya, mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Karena kuatnya kesimpulan perbincangan publik demikian, maka selaku pihak yang membentuk partai politik baru, menyadari bahwa seluruh partai dipasung, diikat, dirantai di istana untuk melanggengkan maksud-maksud jahat Jokowi ini, maka tidak ada pilihan lain. Lahirlah Partai Negoro, menggalang seluruh rakyat, kesadaran rakyat untuk saatnya. Diskusi-diskusi protes terhadap dinasti politik harus masuk dengan penggunaan hak konstitusi, hak hukum untuk kelak. Jika Jokowi turun dari kekuasaan, Partai Negoro pada tanggal 28 Oktober jam 1 siang akan datang ke Kejaksaan Agung untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dari kejahatan dinasti politik. Karena kalau bicara dinasti politik itu kan bukan soal selera perbincangan demokrasi. Ada yang dirusakin dalam tatanan bernegara. Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi. Dan diwariskan kepada Gibran yang bakatnya hampir sama. Begitu juga Kaisang. Begitu juga Bobing. Ini satu komplotan tukang tipu yang disebut sangat banyak berbakat pembohong. Kedua, ada implikasi penghinaan terhadap institusi negara. Protes menyangkut keputusan 90 dan penyelundupan untuk meloloskan Kaisang di Mahkamah Agung itu tidak bisa dianggap hal yang sepele sebatas perbincangan. Harus diuji ke pengadilan. Karena itu kolusi yang sangat nyata. Begitu juga keperkasaan dinasti politik hari ini ditontonkan oleh Jokowi menimbulkan malapetaka dalam kasus proyek IKN. Menimbulkan masalah pajak di mana-mana. Sampai ke tempe pun mau dipajak. Pemerasan atas nama instrumen yang sangat jelas. Kemudian korupsi hampir terjadi di seluruh kementerian. Dan berbagai porak-poranda atas nama kebijakan yang ugal-ugalan yang dipandu oleh syahwat dinasti politik. Jadi kalau dalam konteks pembicaraan ruang demokrasi, Ade Armando, mungkin siapa lagi yang berada di pihak Jokowi, kita persilakan saja memberikan pembela. Lakukan pembelaan. Karena itu hak demokrasi, hak politik. Tapi perbincangan itu harus berhenti dalam tuntutan keadilan publik, keadilan rakyat. Karena kita bernegara. Maka saya kira forum seperti ini juga, selain protes dalam ruang demokrasi, harus ada kesadaran moral rakyat bersatu untuk pada tanggal 20 Oktober ketika Jokowi turun dari kekuasaan, maka tidak ada pilihan lain. Penggunaan hak penegakan supremasi hukum itu harus diwujudkan sehingga ini tidak menjadi legasi yang berbahaya. Karena dalam faktanya kejahatan dinasti politik yang saya gambarkan di awal tadi, yang kita perbincangkan pada bulan Muharram, itu menimbulkan duka yang panjang 1400 tahun. Itu akibat dinasti politik. Dan itu terjadi di berbagai negara dalam proses-proses sejarah yang gelap dan hitam. Ini bukan sesuatu yang main-main. Kemudian apakah ujung dari konsolidasi jahat dinasti politik ini kemana? Munculkan belakangan ini perbincangan yang serius. Bukan hanya soal penyelundupan kekuasaan pada Bobi, Gibran, Kaisang. Tapi ada perbincangan yang serius di kalangan orang-orang yang mengamati dalam proses transisi ini. Bisa saja isu dinasti politik yang terus berkembang di luar ini dan dimainkan secara heroik, secara
ugal-ugalan secara brutal dan ganas oleh Jokowi. Ini juga mungkin satu pesan keperkasaan politik untuk bisa jadi menunggu momentum untuk membatalkan pelantikan Prabowo. Ada perbincangan seperti itu. Karena biasanya ada fenomena ya, kalau saya amati ya, biasanya usai presiden itu terpilih, maka publik akan disedot hari-hari mereka ramai dalam dinamika untuk membahas persiapan menteri, kabinet. Untuk pertama kali sejarah di Indonesia ketika seseorang terpilih sebagai presiden yang diperbincangkan adalah masa depan dari dinasti politik. Publik nyaris tidak berbicara. Apa yang akan dibentuk kabinet Prabowo? Siapa kandidatnya? Programnya apa? Kemudian yang muncul adalah kekhawatiran, jangan-jangan mereka yang sudah kalah dan menang ini kemudian lagi dihadik untuk terus memperuncing perdebatan soal dinasti politik. Tetapi di balik agenda ini ada energi yang tersembunyi. Jokowi ingin justru melanggengkan pusatnya dinasti politik dengan menggagalkan pelantikan Prabowo. Perbincangan ya. Karena tanda-tanda itu terlihat ada semangat. Semangat 3 periode atau memperpanjang situasi yang transisi, tidak membicarakan fokus terhadap pembentukan kabinet, fokus terhadap agenda ke depan dalam rangka menyelesaikan masalah. Publik yang waras itu melihat ini bisa jadi sesuatu yang harus diwaspadai. Apalagi ini sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat tanggung bagi Jokowi untuk menggembala anaknya Gibran selaku wakil presiden. Tetapi karena ini sudah terlanjur menjadi sesuatu yang sangat superior, sangat perkasa, mampu menaklukkan seluruh infrastruktur partai politik, elit-elit bangsa, di mana semua bungkam dan takut, dan mungkin bangkrut secara kekuatan moral dan intelektual, maka sekaligus saja bikin onar situasi, bikin ketidakpastian, mungkin pilkada nanti chaos, karena sudah tidak jelas hari ini Jakarta mau usung Kaesang mendapatkan protes, tapi tetap masih dipaksa walaupun hasilnya 1%. Kemudian nanti dibawa lagi ke Jawa Tengah, di mana banyak Jokowi menyakiti para kader-kader PDIP yang waktu Pilpres itu marah soal dinasti politik. Ini bisa jadi satu letupan-letupan. Ini perbincangan yang saya tangkap di ruang publik. Tapi saya kembali kepada sisi yang sangat terpenting dalam rangka berbicara dinasti politik ini. Saya berharap para intelektual kampus, rakyat dan elemen kritis harus sungguh-sungguh mengawal seluruh agenda dinasti politik dalam penyelundupan di tahap kedua yang disebut arena pilkada itu. Harus ada desakan untuk menyelamatkan kalau benar Jokowi ingin mewariskan satu transisi kepemimpinan yang baik dengan tidak menunjukkan nepotisme sebagai panglima dalam semangat politiknya, maka Kaesang, Bobi itu mundur saja. Tidak bisa lagi dengan berbahasa-basi mengirim Bung Ade Armando, mungkin Ali Ngabalin, mungkin juru-juru bicara istana untuk memulai satu proyek kejahatan dinasti yang semua orang berdiri di sana membela Jokowi dan dinasti politik dengan terpaksa. Hanya merancang sebuah retorika, tetapi di dalam hati nurani mereka, Bung Ade Armando dan kawan-kawan, saya yakin juga menolak. Kalau bercermin kepada rangkaian peristiwa kekerasan yang dipicu oleh semangat dinasti dalam berbangsa, bernegara, yang terjadi di bulan Muharram di tahun Islam, dan peristiwa-peristiwa di Eropa lainnya. Jadi ini memang benar sampah daur ulang dalam paket nasional selesai, kemudian masuk ke paket lokal yang disebut pilkada, sampai ini juga digulirkan lagi, yang sekarang kita lihat Sumatera Utara Bobi, Jakarta Kaesang Mondar Mandir Jawa Tengah atau Jakarta, yang semua itu hanya menambah kebencian dan luka yang sangat dalam. Apapun bentuk rekayasa melalui alat-alat publish, media sosial maupun corong-corong jurnalis. Tapi ingat,
Yang namanya satu kelompok berdiri atas nama kepentingan pribadi dan keluarga itu sangat terkutuk, sangat paling tidak bermartabat, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan semangat kebinekaan dalam bernegara. Suka atau tidak suka, akal sehat dan nurani kita, seluruh rakyat Indonesia sangat menolak. Semakin laju Jokowi memaksakan ini akan menjadi azab. Karena rakyat hari ini bukan lagi berhenti pada like and dislike pendekatan politik dinasti Jokowi. Rakyat sudah sangat muak dan menunggu Pak Jokowi turun. Mereka bersama saya, salah satu yang akan meminta konfirmasi itu bukan melalui perbincangan di ruang demokrasi, tapi melalui jalur hukum. Karena ternyata semua yang dibikin hancur ini hanya demi melayani istri, anak, ponakan, paman, dan lain-lain. Kapan Jokowi memikirkan rakyat? Kapan Jokowi memikirkan ribuan mahasiswa yang terbelenggu oleh beban pendidikan? Memikirkan petani, memikirkan ibu-ibu rumah tangga yang hari ini berasnya hampir 21.000. Kapan Jokowi memikirkan agar bangsa ini keluar dari jeratan utang luar negeri? Kapan Jokowi memikirkan keberagaman Indonesia yang harus dibangkitkan sebagai kekuatan untuk bertarung di dunia internasional? Hari-hari ini rakyat dihinakan oleh Jokowi dan keluarganya di ruang demokrasi yang paling transaksional demi memuluskan Jokowi, Gibran, anak, Kaisang, istrinya, dan itu 5 penjahat saja berputar-putar di situ dengan menguras seluruh lorong-lorong gelap, memanfaatkan nepotisme, anggaran negara, fasilitas negara, kekuasaan yang powerful untuk menunjukkan bahwa negara sudah tidak ada. Yang ada hari ini dan mungkin 15 tahun kemudian kalau ini dipertahankan adalah kekuatan dinasti politik culas, jahat yang secara moral. Mereka yang berdiri mendukung Jokowi di pagar-pagar istana, saya bermohon kembali menghentikan semua retorika omong kosong itu untuk marilah menangkan kepentingan rakyat. Dan sudah cukup. Jokowi sudah jadi presiden, anaknya sudah jadi wapres, mau apa lagi? Siapa lagi yang mau diselundupin? Cucunya, pembantunya, siapa lagi? Kita harus berhenti sebagai pribadi yang mencintai keragaman, mencintai hak 300 yang hampir 300 juta orang. Tidak lagi berdiri dengan retorika palsu untuk membela kepentingan yang hanya bapak, ibu, anak, menantu, dan ipar. Kalau kesadaran itu muncul, maka saya kira dengan pendekatan hikmat kebijaksanaan, kita bisa membuka ruang rekonsiliasi. Kita memang salah menggunakan pendekatan demokrasi liberal. Tapi kita harus kembali untuk menunjukkan ada yang lebih besar yang kita tinggalkan. Yaitu semangat gotong royong, semangat keindonesiaan, dan semangat nasionalisme kita. Kira-kira itu Bang Kardi.